Halo Budum, selamat datang kembali di recap untuk MPL Filipin. Singkat aja, buat MPL Filipin gue nggak terlalu banyak kayak MPL Indo untuk recapnya. Ya teman-teman bisa langsung lihat juga untuk standingsnya kan udah ada update-nya di Wikipedia, di websitenya MPL Filipin juga ada. Jadi Onyx Filipin ini lagi menyusul dominasi AP Brand. AP Brand itu ada di urutan yang kedua, dilanjutkan dengan Echo yang ada di urutan yang ketiga, RSC di urutan yang keempat, Minana EVOS di urutan yang kelima, dan Blacklist International yang lagi terpuruk juga nih di urutan yang ke-6. Kalau teman-teman bertanya kayak chance untuk lolos ke babak playoff ada atau enggak untuk dua tim yang ada di urutan 7 atau bahkan 8, menurut gua chance-nya ada, tapi sangat-sangat berat karena Blacklist ya mungkin era-era dropnya tuh ya week yang keempat kemarin aja. Kebetulan kan Haji harusnya sedang menjalankan ini lebaran gitu loh di Filipina sana. Jadi yang main Kimpoy. Dan let's see nanti di minggu yang kelima, karena kalau kita ngomongin sistem, ada sedikit pembeda nih sistem dari MPL Filipina sama MPL Indonesia teman-teman. Nah ini dia sistem yang gue maksud. Jadi kalau misalkan di MPL Filipina itu playoffnya tuh nggak langsung kayak ya 3 ketemu 6, 4 ketemu 5, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi untuk urutan pertama itu sangat-sangat diuntungkan sekali karena di upper bracket semifinalnya mereka bakal ketemu minimal satu tim yang berada di urutan 4, 5 atau bahkan urutan yang ke-6. Jadi yang punya dua nyawa itu bukan cuma urutan pertama dan urutan kedua aja, tapi urutan yang ketiga juga punya dua nyawa teman-teman untuk di MPL Filipin. Bedanya dengan Bedanya dengan bracket seperti ini, ya kalau teman-teman mau ambil kesimpulan ya mungkin bracket seperti ini tuh jatuhnya mirip-mirip sama MPL Malaysia, ya kan, karena di MPL Malaysia tuh urutan 1 dan 2-nya bakal nungguin di upper bracket semifinal. Dan Filipina kayaknya lagi mencoba-coba sesuatu yang baru, jadi ya kita tunggu aja nanti di babak playoff setelah minggu ke-7 mereka. Kita bakal langsung ke klipnya aja. Seperti biasa untuk di recap kita bakal belajar dan menerapkan apapun yang mungkin bisa kita terapkan di rank games. Karena lagi-lagi yang gua pengen tekankan di sini di video ini lebih tepatnya adalah gimana caranya kita belajar dari sebuah video, ya kan, ada klipnya juga, dan nanti teman-teman bisa implementasikan di rank games biar teman-teman nggak bingung gitu loh, apa sih gerakannya, apa sih maksudnya dari movement-movement yang dilakukan oleh teman-teman kita di Philippines. So kita bakal mulai dari klip yang pertama. Klip yang pertama datang dari RSG Philippines, klip yang kedua juga sebenarnya datang dari RSG Philippines, cuma beda orang aja. Yang klip pertama ini gue bakal menunjukkan ke Aqua ya, yang dimana dia berperan di sini sebagai Odette, sebagai mid laner. Dan yang paling gue suka dari Aqua ini adalah mau apapun hero yang dia pakai, nggak mau Valentina, mau Faramis, dari dulu dia tuh selalu pinter soal positioning karena dia juga nggak terlalu terburu-buru gitu loh untuk mengeluarkan ultimate-nya. Di sini kalau teman-teman lihat dari draftnya Blacklist, mereka tuh sangat-sangat minim akan yang namanya damage di early game. Teman-teman bisa lihat di sini ya damage-nya memang ada di Clean, tapi Clean pun juga jatuhnya hero yang mid game gitu loh. Jadi butuh item. Dan sementara untuk 4 hero teamfight di area turtle-nya ini sangat-sangat minim akan damage. Jadi ini akan mempermudah Odette sebenarnya untuk memenangkan setup teamfight di area turtle dan juga di Moonkite dengan Barat ya tentunya. Oke, clear seperti biasa dilakukan, gerakan-gerakan cepat untuk mendapatkan level yang keempat. Hingga akhirnya di sini kalau teman-teman sadar, Nets-nya itu nggak dapetin level yang keempat, tapi Aqua dapetin level yang keempat. Dan buat RSG Philippines itu sebenarnya nggak berpengaruh banyak karena ya Nets-nya di sini walaupun nggak level 4 sebenarnya bisa fight, tapi dia memilih untuk ngambil level 4 terlebih dahulu dan mengorbankan light di level yang ketiganya. Nah, Aqua udah ada di tengah-tengah sini teman-teman. Dia udah dapat posisi spot yang bagus sebenarnya untuk ngedeal damage yang banyak ke teman-teman dari Blacklist International. Tapi di sini Yue ambil ultimate-nya Arlot yang menandakan kalau misalkan berarti makin minim lagi nih Blacklist buat punya damage. Karena di turtle yang pertama ini kalau kita hitung-hitungan damage ya Aqua dengan Odette damage-nya pasti bakal lebih tinggi. Tujuan Yue ambil skill ultimate Arlot udah pasti buat nge-cancel ultimate-nya si Aqua. Tapi di sini pas Aqua notice kalau Yue itu bakalan bisa nge-cancel dia, dia muter posisinya. Teman-teman bisa lihat di sini, dia muter posisinya ya. Ini teman-teman mid laner nih harusnya yang bakal lebih difokuskan ya. Dan dia baru ulti di tempat dimana dia agak-agak sedikit safe dan jauh dari Yue. Hingga akhirnya Yue keluar flicker, di final slash balik Yue-nya mati di sini. Karena ya dia kan udah keluar flicker ya. Jadi dia nggak punya escape ability apa-apa lagi gitu loh. Udah pasti bakal di react sama RSG Philippines. Jadi satu hal yang penting teman-teman, kalau misalkan emang teman-teman tuh pemilik damage tapi ultimate-nya ya agak-agak ringkih, agak-agak repot ya kayak Odette, teman-teman bisa repositioning kayak Aqua gini, ya kan, dia langsung pindah posisi, baru dia coba keluarin ultimate, memberikan beberapa dealing damage, dan akhirnya Yue-nya sendiri yang ke-trigger gitu loh untuk ngeluarin final slash dan flicker karena mau nggak mau harus di cancel gitu loh Odette-nya. Di early game kayak gini Odette pasti bakal kacau banget dan kemenangan jadi milik RSG Philippines dengan early game yang sangat-sangat masif sekali keuntungannya. Didapetin turtle 4 kill. Dan turtle ini juga
turtle yang apa ya, turtle yang bikin snowballing effect-nya nggak berhenti gitu loh. Jadi turtle yang menurut gua menguntungkan sekali. Sehingga dengan satu gerakan mid laner aja teman-teman bisa lihat efeknya pun sangat-sangat besar, sangat-sangat eksplosif untuk tim. Jadi buat teman-teman mid laner, jaga posisi kalian ya. Ada beberapa momen yang bilang kalau misalkan jangan pernah bikin 2 move di waktu yang bersamaan. Tapi lagi-lagi RC Philippines dengan Nets di sini menunjukkan 2 movement yang menurut gua sangat-sangat brilliant. Karena ya ada alasannya juga teman-teman kenapa mereka berani untuk show di map ya kan, dengan membuat 2 movement, yang satu ngelakuin push, yang satu ngelakuin push juga di mid lane, yang biasanya itu sangat-sangat berisiko untuk dilakukan. Ya alasan yang paling jelas adalah karena Nolannya tadi sempat show di area bottom lane. Jadi ketika show-nya dari Nolan, ini juga memicu si Nets untuk bergerak ke area mid lane. Jadi dengan tujuan ya mereka bakal mendapatkan objektif yang lebih banyak, karena di top lane RC Philippines dapat 1, mid lane juga nggak boleh ketinggalan karena mereka nukerin sama yang turret di bottom lane. Nah setelah mendapatkan informasi tersebut ya kan, kalau Nolannya nggak bakal ada di bagian top lane atau bahkan mid lane, Nats di sini dapetin double kill serta turret. Jadi walaupun dia harus tumbang ya kan, dia udah sangat-sangat diuntungkan. Dan di sini juga Oheb terpicu Purify-nya karena dikejar sama Light. Dan ini adalah gerakan yang menurut gue sangat-sangat brilliant sih dari Nats. Dia tuh bikin teman-teman Blacklist tuh jadi kepecah belah. Yang satunya ada di bottom lane, terus duanya juga di zoning sama Aqua. Aqua yang nggak pernah show up ya kan di map. Dia show up, dia coba ngezoning Oheb dan Edward, tapi dia misahin gitu loh. Biar Oheb Edward ini nggak bisa nge-follow up si Kimpoy sama si Yue di mid lane. Jadi mid lane-nya dapat, turretnya hilang, 2 kill juga udah bisa didapatkan secara gratis karena trade-nya juga udah sangat-sangat cuan ya buat RC Philippines. Mereka dapetin 2 tower dengan pertukaran 2 point kill dan tukar sama 1 aja gitu loh buat Blacklist International. Bahkan 3 sebenarnya buat Edward, karena Edwardnya juga udah nggak punya flicker lagi kan jadinya. Poin terpenting dari show di map itu kan biasanya mereka bikin movement ya kan, dan biasanya agak-agak tricky juga tuh kalau udah mulai late game kan. Kalau misalkan show dikit di map, kalau yang tukang-tukang XP split push tuh pasti dia bakal dipunish sama musuhnya kalau misalkan musuhnya ngegerakin 3-2 gitu loh formasinya. Tapi ya dengan keuntungan early game yang didapatkan sama RC Philippines, apalagi mereka punya Faramis ya kan yang akan memperpanjang team fight, sebenarnya hal-hal kayak gini sah-sah aja untuk dilakukan, apalagi ketika emang momennya yang bisa ngekill si Benedetta ini lagi ada jauh banget di bawah tuh ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di map. Kalau misalkan Nolannya emang bener-bener jaraknya sangat-sangat jauh gitu loh dari area turret mid lane, sehingga Netsnya juga seberani itu untuk langsung bikin movement. Dia kill si Kimpoy dan juga Yue yang berada di tengah-tengah area turret inner, dan dia juga dapetin inner turretnya sekaligus. Jadi menurut gue gerakan-gerakan kayak Nets ini gerakan yang beresiko, tapi kalau misalkan ternyata mampu untuk mendapatkan keuntungan ya kenapa tidak untuk dilakukan gitu loh. Jatuhnya outplay sih. Next ada Onyx Philippines yang ngebalikin keadaan seketika, dan ini ngebalikin keadaannya pas lawan AP Brand loh. Ini hal yang sangat-sangat rare, sangat-sangat fresh juga di MPL Philippines, karena Onyx memberikan skor 2-0 ya terhadap AP Brand. Tapi bukan tanpa alasan teman-teman. Semua diawali karena kiting power dari Onyx yang emang sangat-sangat menjengkelkan AP Brand ya. Mereka misahin team fight-nya dibagi jadi 2. Terus di sini Ogwen-nya juga dibikin gak berfungsi, karena kan gue sempat bikin tuh videonya di mana Masha Romer itu gak bakal bisa fungsi 100% kalau misalkan XP laner atau junglernya langsung tiba-tiba mainnya tipe cover. Kebetulan di sini Escalera sebagai cover stopper juga dia ditumbangkan, jadi ini kayak ngebuka space buat AP Brand lah, ngedapetin momentum ketika mereka ingin mengambil Lord. Tapi Onyx tuh santai banget, mereka mainin poke damage-nya, mereka manfaatin si Super Friends punya Eternal Guard. Ogunnya juga show di top lane, jadi menandakan kalau seandainya nggak bakal ada flanking. Dan mulai dari sini nih King Kong dia ngezoning si Ogwen-nya biar nggak mendekati Kelra dan Super Friends. Fokus mereka itu adalah ngestop si Ogwen biar Ogwen-nya ini nggak bisa masuk ke lini belakang dari Onyx Philippines. Karena kalau dari mid lane nggak bakal bisa masuk gitu loh. Si Masha ini kan harus dari samping mainnya. Nah ketika Flaptizi sudah mengeluarkan ultimate-nya ya kan, apalagi ultimate-nya kan dalam keadaan imun ya, Brave Fighters, nah, langsung dibalas sama Jam. Dipisahin tim fight-nya. Teman-teman bisa lihat Jam King Kong ke arah View sama Flaptizi, karena sebenarnya di sini Flaptizi juga perannya cukup krusial banget. Dia yang bisa megangin kayak modelan Kelra dan juga Super Friends, atau setidaknya memicu bagaimana efek stun itu bisa aktif. Tapi di sini juga KLTZ dan Ogwen memilih untuk mundur ke belakang. Mereka ingin bermain counter setup, tapi Onyx counter setupnya lebih baik lagi karena Escaleranya udah hidup kembali. Dan alhasil karena
tadi clapnya itu ke Super Friends dan targetnya harusnya mungkin ke arah Kelra, tapi belok ke Super Friends karena Super Friends sudah flicker duluan, ya kan? Ya udahlah langsung dimakan gitu loh sama si Ogwen, dan Ogwen emang dapetin poin killnya, cuma dia nggak bisa ngelanjutin untuk nangkap si Kelra. Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, dire hitnya udah pasti cooldown ya kan, karena dire hit juga bukan tipe item ROM atau efek ROM item yang bisa bener-bener terus-terusan dipakai gitu loh. Thunderclapnya bisa dipakai 3 kali, tapi dire hit kan ada cooldownnya gitu loh. Dan ketika satu target udah tumbang ya kan, Masya kan cuma bisa nge-delete 1, dia nggak bisa nge-delete 2. Alhasil view-nya tumbang, Ogwennya tumbang, Onyx jadi menang counter setup, menang war. Padahal kalau teman-teman lihat dari yang sebelumnya AP Brand itu unggul 2700, ternyata dibalikin sama Onyx Philippine dengan King Kong, Escalera, ya kan, Gem juga lebih tepatnya itu bermain sebagai cover. Mungkin Gemnya sendiri kali ya yang main jadi initiator. Udah, abis itu tugasnya cuma ngezoning si View Purify udah ke-trigger, dia tumbang. Flap juga mau gak mau kayak harus dipukul mundur karena dia ultimate-nya udah digunakan semuanya. Dan Kelranya jadi free hit untuk ngedeal damage. Dan Onyx menangin gamenya di sini. Jadi inti penting dari permainan Mobile Legends lagi dan lagi teman-teman, cari winning condition. Ketika kita ngelepasin Masya, ya kita harus siap gitu loh. Kalau misalkan kita bermainnya agak-agak sedikit cover, gak boleh egois kayak gue harus bikin momen terus, gue pengen montek, gue pengen ulti flicker. Gak bisa kayak gitu semuanya teman-teman. Ya bisa jadi teman-teman ya ulti flicker, tapi ulti flickernya ke belakang gitu loh, untuk nge-cover teman-teman kalian yang marksman tipis, mid laner tipis. Jangan sampai kalian egonya ditinggiin gitu loh. Kalian main udah tahu nih musuh Masya, gue pengennya main ke belakang juga ya kan, biar damage dealer musuh itu nggak bisa ngedeal damage. Ya kasihan teman kalian gitu loh, marksman sama match yang di belakang, karena udah pasti bakal bonyok duluan kalau kayak gitu. Lagi dan lagi comms ya sebagai tim ya, comms sudah pasti harus dijalankan. Makanya gue selalu sarankan main 5 teman-teman ya, main 5. Nah lagi-lagi, bang gue gak ada temen, gue gak bisa main 5. Ada, biasa gue share link di Discord ya, tenang aja teman-teman. Atau di Discord gue tuh sering banget ya kan, kalau misalkan mereka lagi cari party, mau itu -3, -2, -1, atau bahkan dia sendirian -4, itu dia nyari gitu loh di Discord. Jadi usaha ya teman-teman ya. Next, ini mungkin meta yang paling possible bisa dibawain di rank games, yaitu adalah dengan bermain seperti Minana EVOS, bawain tank jungler, 2 healer, satunya carry late game, satunya XP laner yang bisa nge-buying time. Dan ini adalah contoh buying time yang menurut gue paling flawless dari Minana EVOS. Mereka menunjukkan bahwa menciptakan sebuah space untuk, terutama untuk Nathan-nya, ketika lagi lose condition, ini adalah poin yang perlu dilakukan dengan metode hyper carry gold lane seperti ini. Hyper carry gold lane, bukan hyper carry jungler ya teman-teman ya. Karena emang sekarang udah eranya gold laner tuh yang bakal ngegendong. Diawali gara-gara Sanji mengambil satu purple buff yang dimiliki sama Minana EVOS Kaizen. Nah akhirnya mereka coba buat setup atau build up ke Turtle. Di sini Turtle-nya langsung coba buat di tarik ulur sama Minana EVOS. Sebenarnya kalau teman-teman lihat secara gold, secara level, ya Minana di sini udah pasti bakal kalah total kalau misalkan ngadu di kontes Teamfight Turtle yang ketiga ini. Karena ini udah menit yang ke-6, beda 2000 gold juga, menandakan kalau misalkan perbedaan level pasti akan tercipta di sana. Tapi Minana di sini coba buat tarik ulur aja Lordnya. Mereka buang source ultimate, mereka coba buang waktu selama mungkin, mereka coba trigger ultimate sebanyak mungkin juga. Biar apa? Biar lihat top lane-nya. Top lane-nya farming, walaupun turtle-nya nggak mereka dapatkan dan first blood-nya cuma mengorbankan satu pemain ya kan, atau bahkan mungkin 2 pemain nanti total. Tapi Domeng dapetin turret. Ini udah jadi keuntungan banget. Karena apa? Karena Eko juga ngebawa ini XP-nya yang modelan kayak Yuzong, XP Teamfight. Dan di sini ya udah pasti Eko bakal ngotot buat ngelanjutin Teamfight terus. Mereka udah kuat berlima hingga akhirnya Minana hanya menciptakan beberapa detik saja space agar Domengnya bisa mendapatkan pundi-pundi objektif, teman-teman. Hasilnya apa? Hasilnya pas udah mulai dapetin momentum ke mid game sampai late game. Ini dia hasil farming dari Domeng yang tadi mungkin teman-teman lihat ya kan. Tapi kita awali dari sini dulu nih. Karena momentum terakhirnya Sanji sempat kelihatan ya kan. Sanji sempat kelihatan ngasih skill juga di area purple buff. Dan di sini Sanji otomatis berarti secara hitung-hitungannya ya kan udah nggak punya skill yang kedua, hingga akhirnya dia buka Astral Echo lagi. Skill keduanya juga habis lagi ya kan. Kaizen juga habis nerima satu Astral Echo. Dan akhirnya Domeng buka ultimate. Domeng levelnya sama kayak Sanji. Gara-gara apa? Ya space yang diciptakan berarti berhasil. Setidaknya ada satu hero yang levelnya tuh gak ketinggalan dari Minana EVOS. Dan itu cuma di hyper carry Nathan-nya doang, hyper carry gold lane. Sanjinya ke trigger flicker di sini, terus juga Angelanya ngedorong top lane, Domeng yang ngedorong mid lane biar kacau fokus dari Echo Philippine. Karena Sanford juga bukan tipikal hero yang bisa nge-clear wave. Dan akhirnya di sini
Minana take over si Lordnya teman-teman. Walaupun gak dapetin turtle sama sekali ya. Lihat tuh perangnya. 2 healer. Sangat-sangat enjoy sekali ya. Domeng dia bawa bunga. Dia dikasih heal juga bakal up terus shieldnya ya kan. Zaida juga efek dari life bandnya gak bakal aktif. Karena si pemegang bunganya Florin itu punya efek khusus gitu loh. Ketika nanti dia mendapatkan ultimate. Yaitu menghilangkan anti life band gue bilangnya. Anti regen. Nah kayak gitulah pokoknya. Jadi pada intinya regen yang didapatkan tetap 100% dan Nathannya tetap bisa powerful dengan heal yang didapatkan. Space, ciptakanlah teman-teman space untuk gold laner kalian karena gold laner itu carry di late game. Jadi percaya aja sama gold laner kalian biar nanti gold laner tuh ngejalanin tugasnya secara maksimal. Kalau misalkan gold lanernya nggak dapetin space ya jangan harap kalau gold lanernya bisa gendong teman-teman ya. Itulah pentingnya kerja sama tim gitu loh. Next kita ngomongin Minana EVOS lagi, tapi bedanya ini adalah cara nge-counter paling baik hero-hero area of effect. Gue pause dulu, teman-teman bisa lihat sendiri ini dari TNC hampir semua hero-nya area of effect. Ada Xborg area of effect, Fredrin juga jatuhnya area of effect, Grok area of effect, Aurora juga area of effect, Nomad dia pakai Ixia udah pasti area of effect. Area of effect itu ya udah pasti skill-skill yang punya area luas dan cooldown yang lama rata-rata. Mungkin kalau dihitung-hitung ya cooldown yang paling cepatnya ada di Xborg sama Fredrin. Tapi gimana dengan 3 hero di bawahnya? Ya otomatis kalau misalkan antara Grok, Aurora atau bahkan Ixianya ada yang buka ultimate, itu udah pasti bakal jadi keuntungan buat Minana EVOS. Gameplay yang ditunjukkan sama Minana EVOS adalah gameplay kiting, gameplay tarik ulur. Mereka ingin memicu minimal satu ultimate itu keluar antara dari Grok atau bahkan mungkin dari Aurora atau bahkan mungkin dari Ixia. Permainan tarik ulur ini nggak berangsur lama karena apa? Karena ya Domeng di sini kan pakai Nathan juga ultimate-nya lumayan cepat gitu loh. Paling ya sekitar 12 detikan. Dan hingga akhirnya dia mendapatkan atau menciptakan sebuah space yang luar biasa ketika dia melakukan flank atau bisa kita bilang kayak nyerang dari samping gitu loh, nyerangnya dari belakang. Karena pada dasarnya kan Nathan ini kan mau main front to back ya kan, mau main dari depan juga dia power gitu loh karena penetration tinggi. Dan teman-teman bisa lihat di sini, Domeng buka ultimate, tapi nggak lama kemudian dia turun ke bawah, dia jalan ya kan, dia bukain map karena semuanya udah kelihatan di area Lordnya. Dan seketika ada ultimate yang terbuka. Karena ultimate-nya kebuka, otomatis cooldown-nya bakal lama dong buat TNC ngelakuin fight lagi. Di sini Minana maunya fight terus karena mereka punya Florin dan juga Faramis. Florin Faramis inilah yang menciptakan kiting itu loh, yang namanya tarik ulur gitu loh. Dipakein ultimate-nya Faramis Netherrealm, fight-nya jadi makin lama, di ultimate lagi sama si Florin, di heal tuh semuanya, jadi lebih kuat juga. Dan ini draft yang mungkin aja dibawakan di rank games, terutama mungkin di Mythic Glory ya kan. Tapi ya lagi-lagi syaratnya tank jungle teman-teman. Cuma mungkin buat teman-teman yang suka banget ketemu sama lawan yang hero areanya yang sangat-sangat luas, satu-satunya cara untuk membalaskan gameplay tersebut kalian harus sabar gitu loh. Tunggu musuhnya untuk keluarin ultimate, baru kalian respon dengan ultimate yang kalian miliki gitu loh. Atau kalau mungkin kalian ultimate-nya singkat kayak Nathan, kayak Luoyi gitu kan, sah-sah aja untuk digunakan. Karena jatuhnya area of effect emang bisa dilawan pakai area of effect, cuma ya kudu sabar aja teman-teman. Jangan terburu-buru untuk memicu ultimate kalian atau memencet ultimate kalian gitu loh. Save aja. Dan klip terakhir datang dari Onyx Philippines versus Echo. Di sini yang pengen gue tunjukin adalah ya betul sekali, yang mungkin lagi rame ya, mau diomongin di Facebook ya kan, di Instagram, di TikTok, yaitu adalah Battle Mirror Image ditambah Diversion. Jadi Diversion itu ultimate-nya Luoyi yang ngeluarin teleport. Battle Mirror Image itu skill 2-nya si Cloud gitu loh, yang dia bisa ngelakuin teleportation tanpa batasan jarak. Ya teman-teman, lagi dan lagi tanpa batasan jarak. Dari top lane bisa ke area jungle. Ya kalau misalkan pengen disimpulkan metode kayak gini bisa nggak ditirukan di rank games? Oh bisa banget, karena biar Cloudnya bisa dapetin space kayak yang tadi mungkin dilakukan sama Minana EVOS. Bedanya ini lebih brutal aja gitu loh. Farming satu lane ya kan, balik lagi ke tempat aman. Karena emang metode-metode kayak Luoyi Cloud ini kan jatuhnya juga metode yang kalau Marksman ya emang paling memungkinkan Cloud gitu loh. Cuma kita pikirin deh hero-hero lain combo-combo apa lagi yang bisa dibawakan sama Luoyi ya, mungkin kayak tipikal-tipikal Harley jungler ya kan, karena Harley skill 2-nya juga kan bisa dimanfaatin tuh topinya. Atau mungkin kalian bisa main dengan Hanzo juga oke harusnya, atau ada hero-hero lain ya itu mungkin bisa dijalankan. Tapi kalau buat Marksman so far yang gue lihat yang paling possible ya cuma si Cloud ini, karena kalau Nathan kan kalau misalkan dia teleport kan ya nggak sejauh itu gitu loh, entropinya ultimate-nya tuh nggak sejauh BMI.
Sementara Cloud ya yang gua lihat sampai saat ini dia bener-bener masih masih apa ya, masih paling powerful gitu loh dengan Blink Battle Mirror Image ini ya, karena emang satu-satunya hero sih di Marksman yang bisa seperti ini gitu loh. Makanya sangat wajar Cloud masih menjadi ya tier S buat Gold Lane. Bohong kalau misalkan Cloud ini nggak ada di tier S atau bahkan tier yang wajib di pick atau di ban, karena emang Cloud ini sangat-sangat memungkinkan untuk menciptakan satu winning condition baru ya, nggak cuma split push tapi juga serangan-serangan area of effect ke belakang gitu loh untuk mengganggu si backliner. Jadi ya teman-teman mungkin bisa tirukan ya kan metode ini, metode Luoyi dan juga Cloud. Dan jangan heran kalau kedepannya Luoyi, Chip, Cloud itu bakal sering dipick ya, karena emang metode seperti ini sangat-sangat memungkinkan gitu loh untuk dijalankan di level rank games atau bahkan mungkin di level MPL terutama. Ya kan kalau MPL Indonesia kan baru RBL nih. Kebetulan Luoyi di MPL Filipina udah rame nih, nggak cuma satu tim yang pakai gitu loh. Hampir kebanyakan tim udah mencoba Luoyi termasuk Onyx, karena Onyx emang powernya tuh ada di Luoyi dan Arlott. Dan klip tadi itu menjadi penutup untuk recap kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.